Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Mukti Ali MPDI, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatannya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tinjauan filosofis tentang evaluasi pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Yosira Nasari, saya sendiri, dan Zian Khairun Hakim. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang dalam proses pembelajaran dan merupakan tanggung jawab untuk memelihara, membimbing, dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan peserta didik agar ia memiliki makna dan tujuan hidup yang hakiki. Sementara proses pendidikan bertujuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan pada setiap peserta didik. Untuk mengetahui kapasitas kualitas anak didik perlu diadakan evaluasi. Dalam evaluasi perlu adanya teknik dan sasaran untuk menuju keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi yang baik haruslah didasarkan atas tujuan pengajaran yang ditetapkan oleh seorang guru dan kemudian benar-benar diusahakan oleh guru untuk siswa. Betapapun baiknya evaluasi, apabila tidak didasarkan atas tujuan pengajaran yang diberikan, tidak akan tercapai sasarannya. Maka dari sebab itu, proses evaluasi harus dilakukan oleh orang yang mampu bersikap objektif dan profesional, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, filsafat dan pendidikan Islam. Ada banyak pengertian filsafat yang dikemukakan para ilmuwan, namun di sini kami akan mengambil salah satu saja. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta, dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta terhadap ilmu atau hikmah. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen dan akhiran an, yang berarti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Mendidik. Secara semantik, kata pendidikan tersebut menunjukkan pada suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, peserta didik. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya berdasarkan sistem, metode, maupun program yang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Berikutnya B. Metode dan peranan filsafat pendidikan Islam. Metode filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ada yang bercorak tradisional dan ada pula yang bercorak filsafat kritis. Pada filsafat pendidikan Islam yang bercorak tradisional tentunya tidak bisa dipisahkan dengan aliran mazhab filsafat yang pernah berkembang dalam dunia Islam. Filsafat Islam dapat menggunakan beberapa metode seperti yang disebutkan oleh Zuhairini dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Metode-metode tersebut antara lain metode spekulatif dan kontemplatif, yaitu berpikir secara mendalam dan dalam situasi yang tenang dan sunyi untuk mendapatkan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang dipikirkan atau tafakur. Yang kedua, pendekatan normatif, yaitu mencari dan menetapkan ketentuan aturan-aturan dalam kehidupan nyata tentang apa yang boleh dan tidak boleh menurut syariat Islam. Yang ketiga, analisa konsep. Ajaran Islam penuh dengan konsep filosofis tentang hidup dan kehidupan manusia, seperti iman, Islam, ihsan, takwa, bahagia, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan historis, yaitu mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir, pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual, yang pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola berpikir rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Selanjutnya, peranan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian atau komponen dari suatu sistem, ia memegang peranan tertentu pada suatu sistem, di mana ia merupakan bagiannya.
sebagai cabang ilmu pengetahuan, maka ia berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. C. Evaluasi sebagai salah satu instrumen pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Kedudukan evaluasi pendidikan. Evaluasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan, karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan pendidikan. Fungsi evaluasi. Evaluasi merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pendidikan, karena evaluasi memberikan umpan balik terhadap program secara keseluruhan sebagai pengadaan informasi baik pihak pendidik untuk membuat macam-macam keputusan. Atta Brani-Rushan mengatakan bahwa evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional secara komprehensif yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, bagi pendidik, evaluasi berguna untuk mengatur keberhasilan proses belajar mengajar. Bagi peserta didik, berguna untuk mengetahui bahwa pelajaran yang diberikan dan dikuasainya, sedangkan bagi masyarakat untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program-program yang dilaksanakan. Selain yang telah disebutkan di atas, evaluasi juga berfungsi dalam beberapa hal sebagai berikut. Evaluasi berfungsi selektif. Evaluasi itu sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah atau sebagainya. Evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Pendidikan yang berfungsi individual terdapat sulit sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka diperlukan evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berbeda dengan kelompok yang sama dalam belajar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zian Hoirun Hakim. Kepada saudara Zian, waktu dan tempat saya persilakan. C. Evaluasi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Prinsip evaluasi. Tabrani-Rushan menyebutkan bahwa penilaian akan berhasil jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut. Prinsip kesinambungan, kontinuitas. Penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Prinsip menyeluruh, maksudnya penilaian harus mengumpulkan data mengenai seluruh aspek kepribadian. Prinsip objektif, penilaian diusahakan agar subjektif mungkin. Prinsip sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Sejalan dengan sikap objektif dan jujur tersebut, maka seorang yang melakukan penilaian harus benar-benar yakin terhadap penilaiannya. Ia tidak boleh menilai sesuatu yang belum diketahui dengan pasti atau masih meragukan. 5. Saran evaluasi. Saran evaluasi sangat penting agar memudahkan guru dan dalam menyusun alat-alat evaluasinya. Pada umumnya, ada 3 saran pokok evaluasi. Segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, dan keterampilan murid sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Segi pendidikan, artinya penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Segi-segi yang menyangkut proses belajar mengajar dan mengajar itu sendiri, yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari guru, sebab baik tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang akan dicapai oleh murid. Dengan menetapkan saran atas, maka seorang guru akan mudah menetapkan alat-alat evaluasinya.
Adapun segi-segi yang diukur dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut. Kedudukan akademis setiap murid baik dibandingkan dengan teman sekelasnya, sekolahnya maupun dengan sekolah-sekolah lain. Kemajuan belajar dalam suatu mata pelajaran tertentu, misalnya tauhid, fikih, tahi, dan sebagainya. Kelemahan dan kelebihan siswa, ciri-ciri evaluasi. Ciri utama dari evaluasi pendidikan adalah bahwa penilaian itu dilakukan secara tidak langsung. Guru dapat mengukur kepandaian melalui gejala yang nampak atau memancar dari kepandaiannya. Misalnya, guru akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal yang diberikan padanya. 7. Prosedur evaluasi. Prosedur dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi ke dalam beberapa langkah. Haji Muhammad Arifin menyebutkan langkah-langkah tersebut adalah pencarian, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran data. 8. Evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat religius. Karena menuai manusia, hasil pendidikan Islam tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan memiliki keterampilan yang sanggup berbakti kepada Tuhannya dan beramal kepada masyarakatnya. Sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya meliputi 4 kemampuan dasar anak didik, yaitu sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan pribadinya dengan Tuhannya, sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan dianya dengan masyarakat, sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya, dan sikap dan pandangannya terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat serta selaku khalifah di muka bumi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari pemaparan singkat di atas tentang filsafat pendidikan Islam dan evaluasi salah satu instrumen dalam pendidikan Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cabang-cabang ilmu lain, salah satunya adalah pendidikan Islam. Berbagai metode dalam filsafat Islam digunakan sebagai alat untuk memecahkan berbagai problema yang muncul dalam dunia pendidikan Islam. Evaluasi sebagai salah satu instrumen pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu program pendidikan yang telah dijalankan oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Penilaian terhadap peserta didik tidak hanya meliputi aspek penilaian pada hasil ujian dari materi yang diberikan, tetapi juga penilaian terhadap moral peserta didik. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam harus sejalan dengan ajaran Islam yang selalu mengarah kepada akhlak mulia, dan di antara sifat orang yang berakhlak mulia adalah objektif, jujur, dan mengatakan sesuatu padanya. Demikianlah pemaparan singkat dari makalah kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.